Hmm. Ya. Oke, oke, oke. Ya, boleh lanjut, Vin. Gimana, Vin? Ada follow up? Oke, tadi follow up question-nya tadi kan sudah bahas soal BOJ juga. Nah, ini ada satu follower juga nih yang tanya. Ini kira-kira kan tadi Pak Farul sempat ngomong nih untuk raise cash ya. Nah, apakah wise Pak untuk kita raise cash dalam Japanese yen? Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang juga sih Pak Farul. Oh, Reska simpan Japanese yen, oke. I do support that. Oke. The only way for Japanese yen itu pertanyaannya naik dikit atau naik banyak untuk yen. Kalau buat saya ya. It is not about yen to drop again, no. It is about to naik dikit atau naik banyak. Itu pertanyaan saya dia. Oke, berarti memang kan Jadi ini ya, kalau dulu itu ya ini bakal ada perubahan dari orang minjem yen beli aset lain. Sekarang lu harus beli yen, nggak boleh lagi minjem yen. Lu harus punya yen. Karena akan hmm, satu kejadian ya kira-kira ketika bunga yen ini naik dan orang bayar utang yennya dalam jumlah gede, permintaan yen ini bisa shoot up tahun depan. oke. Ini rentan banget. Dan kalau ada yang mau liburan ke Jepang, aku sarankan tahun ini. Tahun depan, dalam 2 tahun ke depan, kamu akan menyesal. Iya. Makanya Betul. Lu tahun cek. sekarang Benar, kalau liburnya mau tahun ini liburan ke ke Jepang. Jepang. Tahunnya ke Jepang. Tahun depan mungkin kamu, anjir udah mahal banget Jepangnya, padahal masih murah kemarin. Ini tahun terakhir. Ya, ya. Iya, iya, Betul iya. sih, Pak. Maksudnya berdasarkan pengalaman saya juga ya. Terakhir kan saya juga ke Jepang dan murah banget Ngerasa tiket pesawatnya. kemurahan. Iya, Aku betul. kaget tau gak sih lu, sometime itu aku ngerasa makan di Jepang lebih murah daripada di Bali. Ini udah gak masuk akal. Betul. Yen Exactly. udah terlalu murah ya kalau pakai teori PPP lawan Indonesia itu udah terlalu kemurahan. The only way for yen is going up. Itu ya aku lihat. Udah lebih mahal itu dia tuh. Beberapa harga itu udah lebih mahal di Bali daripada di Jepang. It is not make sense. And it has to reverse sometime. Dan aku lihat kita harus siap-siap itu. Aku sih itu dia ya. Aku sih Japanese equity, I do like it very much though. Oke. Oke, Oke. menarik. Nah, selain Japanese yen, Pak, ada satu safe haven lagi, Pak, yang menarik juga buat investor, yaitu gold, Pak. Kalau kita bicara soal gold nih, gold ini kan kemarin sempat 2000 ya, Pak. $2.000 ya, Ya. kemarin sempat $2.000. Nah, DXY juga menguat bersamaan sama DXY, Pak. Jadi emas lari, DXY-nya juga lari gitu ya. Nah, Ya. menurut Pak Fahrul nih, apakah DXY ini sudah peak, Pak? Dan menuju Oh, belum. Indonesia? Not yet. Oke, DXY is not pick yet. oke, Oh, oke, Not pick yet. Belum. Ini baru setengah jalan. oke. Berarti Udah baru setengah setengah jalan ya. jalan tahun depan. Ya. Nah, ada nanya obligasi berbasis yen Jepang. Bukan, jangan obligasi Jepang. Obligasi Jepang hancur. Equity Jepang oke. Iya, Kan oke, mau naik yieldnya, mau dibiarin naik. Jadinya jangan ikutan bank-bank turun. Jepang ceritanya. Nah, ada yang Mei oke. tahun depan ke depan, beli dari sekarang dong, Pak. Iya, betul. Schedule tiket dulu, Kak. Ya, cicil dari sekarang, nabung dulu beliannya dari sekarang. Oke. Ya, itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget tanya di question box mengenai currency. Tadi ada yang ngomong safe haven dan sebagainya. Boleh banget gitu ya. Jadi itu aja sih. Mungkin dari Siana mungkin ada pertanyaan lain. Iya, ada sih. Tadi kan sempat Pak Fahrul bilang bahwa bahwa DXY itu tuh masih halfway gitu. Nah, menurut Pak Fahrul, alasan yang mendukung DXY ini untuk masih melanjutkan rally yang solid ini apa, Pak? Apakah dari Dia pertumbuhan rally yang ekonomi? akan solid ini adalah masih banyak negara-negara itu ya karena mulai ada downturn sekarang, rame-rame fiskalnya itu melebar. Nggak Amerika aja, China ikutan. I do expect order will follow. Mhm. Hmm, Berarti lebih ke Jadi arah itu dia. dari Jadinya masih ada constant likuiditas dan constant likuiditas ini yang masih akan menaikkan US dollar. Nah, kapan dolar ini akan turun? Kalau seluruh negara rame-rame nurunin defisitnya kayak Indonesia. Nah, kayak Indonesia kan Ibu Sri Mulyani tahun ya. depan target nurunin defisit. Nah, yang lain juga ikutin turun defisit, kebutuhan funding turun, maka dolar akan turun juga. Itu nanti yang akan kita lihat. Sekarang belum. Sekarang belum. Tapi biasanya ended case biasanya itu ya kondisi marketnya sih lebih tidak kondusif dari sekarang ya. Liquidity likely to tighten further. Oke, oke. Nah, mungkin saya izin follow up lagi sih. Tadi kan kita sudah ngomong, tadi Arvin sempat mention gold, sempat mention juga DXY, dan intinya berbicara tentang aset safe haven yang dianggap sama orang-orang safe haven. Nah, waktu itu sempat saya juga
ngikutin nih uh, webinarnya Pak Fahrul yang menjelaskan bahwa orang-orang itu cukup banyak yang pasang posisi long di oil gitu. Cukup banyak yang Yes. pasang posisi long di oil. Nah, sebenarnya apakah dengan kondisi oil yang cukup tight saat ini itu tuh ada potensi untuk mencerminkan kondisi krisis oil yang sama di tahun 1973 waktu Yom War atau apa itu istilahnya Pak? Yom Nah, itu Kippur. apakah iya, Ya. Nah, itu tuh apakah akan terulang di tahun ini atau pembedanya apa? Aku lihatnya mungkin upside-nya lebih gede oil di tahun depan ya. Saat ini itu juga permasalahannya ini agak beda. Kalau waktu itu supply-nya dicok. Gara-gara Arabnya nggak mau jualan kan. Sekarang supply-nya itu bakal sulit gara-gara investasinya belum balik. Memang ada drilling lagi, tapi output-nya belum akan naik. Ini ya, market itu masih hard to digest. Jadi, bull and bear di oil itu masih bertarung sampai sekarang kan ya. Aku punya pandangan bahwa supply ini, dampak supply short ini akan lebih ngaruh ke kenaikan harga oil dibandingkan demand yang hilang. Itu yang aku lihatnya akan kejadian di tahun depan dan akan harus kita antisipasi. Seperti itu kira-kira Oke. ya. Jadi masih naik nih. Jadi lebih agak beda ya sama 73. 73 itu nggak under supply. Nggak under supply, tapi nggak mau jualan. Kalau sekarang tahun depan tuh under supply. Under supply, so oil price mungkin kalau lompat banget enggak karena masih jualan, tapi untuk turunnya bakal setengah mati. Aku sih lihat ya, it will be fair kita lihat harga oil ini antara 90 sampai 110 tahun depan. Itu yang aku lihat. Oke. Berarti kuncinya balik lagi ke perihal siapa yang pada akhirnya mau untuk reinvestment lumayan besar. Yes, iya, dan ini lama ini structural harganya. Jadi kalau harga oil ini nggak stay naik, nggak ada investasi baru. Dan EBT belum bisa menggantikan oil. Oh iya, iya, Belum bisa, iya, belum iya. bisa. EBT bagus, tapi nggak belum bisa. Jadi kita lihat ya harga oilnya masih naik nih tahun depan. Ini yang aku lihat itu orang is not yet anticipating this situation. Jadinya memang itu ya, market itu kenapa lagi bingung sekarang? Karena mindsetnya itu lagi berubah dari deflasi jadi inflasi. Kalau deflasi itu kan selalu gini, the Fed naik, paling ntar turun lagi, kan gitu. Ternyata kan enggak sekarang. Iya. Nggak segampang itu kita merubah pandangan dari Fed rate naik ke Fed rate turun. Ini udah beda. Karena ekspektasi inflasinya udah naik kan. Jepang aja udah naikin kok. Mungkin ntar lagi Amerika naikin, dan kita mungkin juga ada kena imported inflation sekarang. Ini yang lagi aku lihat itu lagi ada perubahan mindset di market. Ketika lagi ada perubahan mindset kayak gini, memang volatilitas itu tinggi, equity cenderung turun dulu. Jadi tapi nanti ya mudah-mudahan November Desember ketika ekspektasinya udah match, kita udah harus beli lagi nanti. Kira-kira seperti itu. Oke. Oke. Boleh Vin lanjut? Oke. Ya. Berarti kalau tadi kan sempat ngomong juga Pak Fahrul soal supply ini ya, reduce in supply ya. Jadi memang ada reduction di supply gitu ya yang menyebabkan harga shoot up dan kemungkinan bisa ke 90 sampai 110 gitu ya equilibrium barunya. Nah, pertanyaannya kan ini berkaitan dengan inflasi juga Pak. Mungkin tadi kita sudah ngomong soal global cukup banyak ya soal US dan teman-temannya gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri Pak, terkait dengan harga minyak yang mungkin naik ke 90 sampai 110, berarti kan ada chances bahwa harga bensin juga akan naik gitu ya. Termasuk terakhir ini bahkan harga beras gitu Pak. Nah, ini inflasi ke depan di Indonesia seperti apa sih Pak outlook-nya? Aku lihat inflasi bottoming sih tahun ini, the bottoming and next year inflation should be higher than today. Oke. Berarti akan higher ya Pak ke depannya? Akan higher than today, next year. Ini inflasi kita udah bottoming sih. Ya memang ya mudah-mudahan kita bisa ini ya. Jadi memang kuncinya di manajemen supply, terutama staples. Kalau untuk bensin ya kita tunggu kebijakan dari pemerintah karena bensin ini termasuk harga yang diatur. Tapi aku lihat perhatian kita harus lebih ke staples ya, harga beras, harga harga bawang dan lain-lain. Cabai juga sih Pak. Cabai, benar sekali. Dan siapa yang cuan tahun depan? Yang cuan tahun depan itu petani cabai, Bapak Ibu sekalian. Yang jualan beras. Iya, masa kita mulu yang cuan? Enggak kan? Nggak bisa, harus ganti-gantian biar hidup itu namanya adil. Iya. Mungkin sedikit follow up Pak. Tadi sempat di-mention bahwa inflasi ada kemungkinan untuk naik. Nah, apakah dengan keputusan government untuk juga menaikkan
UMR more or less di 8%, tapi mungkin nih lebih ditujukan ke ASN ya untuk kenaikan ini. Itu Ya, sekiranya apakah tetap bisa meng-offset ataukah gimana nih? Karena kalau aku cocok sih, seandainya aku cocok itu nggak masalah, nggak masalah kita akan ya, inflasi dan bertumbuh di tahun depan. oh Nggak ya ya itu ya apa-apa, kuncinya. tapi ya penjualannya naik, kan income orang meningkat. Kalau Hmm. income orang nggak meningkat, percuma dong nggak ada yang beli. Itu nanti yang kita lihat akan menjadi kondisinya. Nah, tahun depan itu kalau lagi inflasi naik ya real sektornya sebenarnya adalah walaupun data ekonomi mungkin bilang nggak agak beda, tapi jalan sebenarnya real sektor berputar daripada dasarnya seperti itu. Tapi memang ya kalau orang kayak kita di sektor keuangan kita harus adjust ekspektasi dulu. Likuiditas tidak akan banyak lagi. Ini kita mesti aware. Likuiditas akan banyak lagi. Kita harus lihat valuasi dan lihat margin, lihat cash flow. Kembali lagi ke good old mungkin ya kalau untuk rekan-rekan yang sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita lihat saham itu kita pretelin satu-satu. Earningsnya gimana, cash flow-nya gimana, dan bisa nggak bayar dividen dalam berapa tahun ke depan. Ini bakal harus sangat kita perhatikan. Era uang muda berakhir. Kita harus Iya, menyesuaikan. betul Oke, betul. berarti Oke, mungkin follow up sedikit. Tadi sempat ngomong era uang murah itu akan berakhir ya Pak. Ya. Berarti ada chances bahwa nanti akan banyak IPO ke depan yang lebih banyak lagi. Eh, nanti mungkin ya habis ini selesai ya, in the next easing cycle mungkin. Sekarang lagi tightening, ini kayaknya aku juga nggak saran ya kalau ada perusahaan mau IPO, gua nggak suggest di kondisi sekarang. Jangan rugi-rugi. It is not time to go IPO. It is not time to go IPO. Ini waktunya untuk kita konsolidasi membenahi bisnis kita dulu. Once the market goes bullish, you go IPO. Sekarang jangan. Sayang, Bapak Ibu sekalian. iya. Oke, ya oke Sian. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin Sian. Oh ya, ini Ya. mah aku nggak bisa lama-lama ya, mungkin sekitar 3 sampai 5 menit lagi. Oke, Siap. siap. Oke, Ya. Mungkin ini pertanyaan yang juga ditanyakan sama teman-teman sekalian ya. Mungkin saran dari Pak Fahrul apa sih untuk menghadapi jangka pendeknya sampai akhir 2023 sesuai dengan judul kita by Oktober, what's next? Jadi di November Desember, sama sarannya Pak Fahrul untuk at least di kondisi after pemilu. Sarannya gimana Pak? It is yang pasti kalau untuk investasi it is time to raise cash, dan untuk time to raise cash Adam jadi pelit dalam investasi. Uang Anda lebih berharga daripada sebelumnya. Kalau zaman dulu itu kenapa uang bilang nggak berharga? Dulu gampang nyari uang kan, beli Iya, apa aja naik kan. Sekarang iya. ini yang ini, uang Anda jauh lebih berharga, lebih mahal. So spend it and invest it wisely. Hmm. Itu harus benar-benar, dan kata aku sih ya, kalau memang harus pandai-pandai nawar ya. Ini bukan waktunya untuk angka, ini bukan waktunya untuk punya high expectation, ini waktunya untuk nawar. Dan kalau untuk ini ya kita hanya bisa trading aja di kondisi seperti sekarang. Tone down your expectation, mari sama-sama kita lihat nantinya hasil pemilu. Mudah-mudahan pemilunya membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. oke. Jadi kalau boleh disimpulin, yang pertama teman-teman mungkin untuk sekarang ini diatur ekspektasinya, bukan waktunya untuk yang agresif gila-gilaan, bukan waktunya untuk ofensif juga, tapi lebih ke defensif plus raise cash. Karena kalau dulu istilahnya orang-orang cash is cash, tapi sekarang cash is king juga. Dan tema yang utama masih flight to safety, flight to quality, dan yang terakhir kalau seandainya teman-teman ini memang masih pingin fokus di saham secara individual, salah satu strategi yang lebih disarankan itu bottom up. Fokusnya Bottom up. Ini ya, bottom up, dan ini adalah waktu-waktu krusial di mana semuanya akan terseleksi. Mana di antara kita yang benar-benar are you worthy for the capital market investment or not? Ini akan Ya. dijudge dalam beberapa bulan ke depan. Beberapa dari kita mungkin akan gugur, ini wajar, banyak yang aku lihat. Tapi beberapa dari kita aku yakin akan juga bisa rise stronger di capital ya, ya. market. During up and down, stay in market. Kira-kira seperti itu. Ya, tetap jadi investor yang panjang umur ya, Pak ya. Walaupun kondisi market apapun. Mungkin dari Arvin mau ada closing atau Oke. last question, Vin? Oke. Dari aku sih sebenarnya cukup ya. Jadi memang tadi ada sempat mention juga banyak hal ya dari safe haven, dari equity dan view-nya ke depan seperti apa. Dan tadi sudah dibahas cukup banyak ya.
Nah, oke, karena Pak Farul juga ada keperluan lagi di berikutnya, so I will say thank you so much Pak Farul. Oke. Thank you, Pak Thank you ya. Farul. So, Oke, thank you ya investor muda udah ngundang saya. Dan kita kapan kita bisa ketemu lagi. Iya, oke, siap Pak. thank you Oke. semuanya.